Ibu bapak, ikhwan akhwat, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini, masih dibisakan, dimampukan untuk ikut bersama pangresa Abah mengamalkan amaliyah yang paling dimuliakan Abah, yang paling dicintai Abah, yang paling disenangi Abah, acara manaqib yang amat sangat mulia. Yang mana pagi hari ini kita ketahui secara dhahir Hadratus Syekh Pangresa Abah manaqib di Tegal, Masjid Agung Selawi Tegal bersama ribuan ikhwan, dan kita dibisakan ikut secara ruhaniah kepada Pangresa Abah. Semoga selalu terhubung kolbu kita, hubungan ruhani kita, kecintaan kita dengan Pangresa Abah menyatukan hati dimanapun Abah berada, kita selalu bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Rabiul Awal, ini juga huruf ra-nya kita bertabaruk dalam kitab Fadhailus Syuhur, itu bermakna ar-rabithah. Kita ketahui rabithah itu merupakan istilah, atau pangresa Abah merupakan istilah proses menggambarkan atau mengingatnya seorang salik atau murid kepada guru mursyidnya, baik dalam panca indera atau di dalam kolbu atau hatinya. Apabila rabithah itu berhasil mendominasi seorang murid, maka muridnya itu akan mampu merasakan kehadiran gurunya dalam setiap keadaan. Nah, kalau para ahli tasawuf, Pangresa Abah menyebutkan dalam kitabnya, menyebutkan dengan fana fi syekh. Nah, bahkan dikatakan oleh Abah, "At-tariqur rabitati hiya aqrabu turuqi wa mansya'u dhuhuril ajaibi wal gharaib." Metode rabithah itu merupakan metode yang amat sangat paling efektif, amat sangat yang paling bisa atau mampu untuk memunculkan sumber-sumber berbagai keajaiban. Nah, maka dikatakan dzikru wahdahu bila rabithatin wa bila fana'in fi syekh laisa musilan. Kalau dikir saja tanpa robitoh, tanpa fana kepada seorang guru, maka tidak akan sampai kemana-mana, tidak akan sampai kepada tujuan zikir tersebut. Tapi robito dengan adab yang baik kepada guru di dalam suhbah, maka itu sudah cukup untuk memperoleh koneksi, ittisal, ketersambungan batin antara murid dan guru. Maka dikatakan begitu indah thariqah ini sampai dikatakan dalam kitab Abah yang mulia ini, laisal qurbu wa qurbal masafati wa laisal bu'du bu'dul masafati, innamal qurbu qurbul qalbi wa bu'duhu bu'dul qalbi. Dikatakan Pangresa Abah dalam kitabnya, tidak ada jarak antara seorang murid dengan gurunya. Dekat dengan guru bukanlah oleh dekatnya jarak. Jauh dengan guru bukanlah dengan jauhnya jarak. Dekat dengan guru adalah dengan dekatnya hati, dan jauh dengan guru adalah dengan jauhnya hati seorang murid. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini perbedaan orang-orang yang belajar di dalam thariqah ilmu khusus, katakanlah, bersama guru yang amat khusus. Dan kita memilih jalan ini dengan karomah Abah, dengan izin Allah dipertemukan oleh manusia, sosok guru yang sangat mulia Pangresa Abah. Yang kalau secara kita belajar, kalau dulu secara umum, kan ada guru tentu, guru khusyuk, guru bantu, kata Pangresa Abah. Kalau kita belajar dengan guru bantu, baik dulu di pesantren, di sekolah, atau dimanapun, itu mesti melalui proses tatap muka secara langsung. Ya, atau sekarang pakai Zoom bisa, tapi kan mesti bertatap muka. Apalagi kalau ngaji secara belajar tajwid, contoh ilmu Al-Quran, atau kita belajar balaghah dan beberapa ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ini, atau ilmu Al-Quran, ilmu fiqih, itu kan mesti ketemu langsung. Dan ketika selesai pembelajaran,
Selesai belajar kita. Dan guru tidak bisa. Guru tentu itu tidak bisa memonitoring kita. Nah, tapi kalau kita belajar kepada Syekh Mursyid, walaupun setelah bertemu secara langsung, katakanlah nih, kita kan nih, misalkan yang hadir manakib hari ini di Tegal, bertemu kumpul dengan Abah. Setelah selesai pertemuan, pulang ke tempat masing-masing, ke rumahnya, ada yang ke Purwokerto, ada yang balik lagi ke Ciamis, ke Jakarta mungkin, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai wilayah, walaupun secara jarak sudah ada jarak, katakanlah secara kayak kilometer gitu dengan guru, tapi tetap guru masih bisa membimbing dan memonitoring murid-muridnya dimanapun berada. Nah, itu perbedaan guru mursyid, guru khusus, guru khusyuk dengan guru bantu tadi atau guru tentu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika seorang murid dimanapun, tadi kata Abah, mengingat gurunya, ingat guru bukan hanya ingat saja, tapi mengamalkan amaliyah guru, membawa ilmu dari guru. Dah disitulah seorang murid selalu terhubung, selalu robitoh, terhubung nyantol dengan gurunya. Sehingga akan ditemukan di dalam hati murid ketika ingat dengan gurunya, mesti yang paling awal adalah dia menemukan kebahagiaan, ketenangan batin yang tidak bisa diceritakan. Nah, sebab ilmu toriko ini ilmu rasa. Sebagaimana kalau kita sering mengatakan, ya orang tahu rasa garam itu manis, rasa garam itu, garam itu rasanya asin, gula itu rasanya manis, cabai itu pedas. Tapi kalau hanya diceritakan terus bagi orang yang belum pernah merasakan garam, merasakan manisnya gula, merasakan pedasnya cabai, tidak akan bisa rasa itu dijangkau. Karena mesti makan dulu, merasakan dulu. Sebagaimana orang belajar di kelas tentang cara berenang gitu kan. Ada gaya bebas atau gaya katak, gaya kupu-kupu, gaya batu gitu kan. Ini jago nih menjelaskan nih di kelas nih. Tapi belum pernah praktek berenang. Nah, ketika si murid ini jago membaca ilmu cara renang yang terbaik. Tapi ketika tidak didampingi gurunya, dia berani nyemplung sendirian ke kolam, bisa tenggelam ibu bapak. Bisa tenggelam itu murid. Sebab dia baru membaca di buku, belum mempraktikkan langsung di air. Nah, ketika mempraktikkan langsung, dia tidak didampingi gurunya lagi yang mahir. Nah, itu pun sangat berbahaya baginya. Nyawa taruhannya itu kan. Bisa tenggelam itu orang. Apalagi di dalam torikoh. Amalan torikoh ini bukan amalan sembarangan. Thariqah ini adalah amalan-amalan yang telah mampu mengusulkan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amalan thariqah ini, amalan tasawuf ini merupakan orang-orang yang telah mampu mensucikan hatinya, telah mampu mencapai derajat makom spiritual yang amat sangat tinggi. Maka disinilah pentingnya, wajibnya seorang guru. Nah, guru itu wajib guru mursyid yang hidup. Maka Paman Sabda dengan sabdanya kemarin mengatakan, Robitoh itu nyantel kanu hirup, kata Abah. Robitoh adalah terhubung kepada Syekh Mursyid yang hidup. Nah, demikian sabda Paman Sabda. Disitulah inti dari ini semua, Ibu rahmati Allah. Kalau kita mengaku bertorikoh, tapi maaf sekali lagi, kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain, tapi banyak saudara-saudari kita yang masih bertahan walaupun guru mursyidnya secara dohir sudah tiada. Bagaimana bisa dia mampu merasakan robitoh yang ini merupakan hubungan ruhania yang mesti, kata Pangersaba, nyantol atau terhubung kepada Syekh Mursyid yang hidup. Maka robitohnya palsu ketika dia tidak ada. Artinya ketika tidak menemukan mursyid yang hidup dan tidak mau menyambung kepada mursyid yang hidup di zaman ini, itu bukan robitoh. Lagi ngigau mungkin bisa katakanlah. Orang kalau tidur kan ngigo gitu kan. Tapi ibu bapak yang dirahmati Allah, seorang murid yang dibisakan oleh Allah Ta'ala bertemu, dibimbing oleh seorang guru mursyid yang hidup, maka selamanya sebagaimanapun keadaan murid, jarak sejauh apapun murid dengan gurunya, asalkan murid tadi selalu ingat dengan gurunya,
Ingat di sini mengamalkan ilmu dari gurunya, mengamalkan amaliyah gurunya, melaksanakan perintah dari gurunya, menjauhi larangan. Sebisa itu murid, maka disitulah proses pendidikan ruhania setiap hari, bahkan setiap jam semiat, setiap menit, setiap detik dibimbing oleh guru mursyidnya. Sekarang mana ada yang mampu, para guru dimanapun, di universitas manapun, di sekolahan manapun, di pesantren manapun, yang mampu mendidik muridnya setiap detik. Tidak ada, kecuali hanya guru mursyid. Guru mursyid mampu mendidik muridnya dimanapun itu per detik dengan cara dihidupkan hatinya dengan talqin dikir dan disambungkan ruhaninya murid dengan guru mursyid. Disitulah setiap detik kehidupan murid, sadar atau tidak, ada di dalam bimbingan guru mursyidnya. Nah, disinilah Ibu Bangga rahmati Allah, mesti kita wajib sangat bersyukur kebaikan Allah yang Allah berikan kepada para nabi terdahulu. Kebaikan Allah yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin, para wali-wali Allah terdahulu, diberikan kepada kita sebagai murid-murid Tuan Syekh. Sebab amaliyah la ilaha illallah ini adalah amalan yang terbaik dari segala kebaikan. Kata Nabi, la ilaha illallah hiya ahsanul hasanat wa fi riwayatin hiya akbarul hasanat. La ilaha illallah ini kata Nabi bukan hanya yang kebaikan, tapi yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Dan itu juga mesti la ilaha illallahnya adalah yang disampaikan atau dihubungkan, didapatkan dari Syekh Mursyid yang masih hidup di zaman kita. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini juga masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu kan, bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat saudara-saudari kita di awal Maulid kemarin malam Jumat, pas banget saya rutinan malam Jumat di Purbalingga. Itu ketika kita manakib di sekitar kita berkumandang di musola, di masjid, di lingkungan, solawat Nabi Muhammad SAW, berkumandang maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang baca Diba, ada yang baca Simpul Duror, ada yang baca Adia Ulamiyah, ada yang baca dengan Maulid Barzanji, dan sebagainya. Itu semua bentuk kecintaan umat manusia yang hati-hatinya terkoneksi dengan Nabi SAW. Walaupun setahun sekali, itu masih Alhamdulillah. Walaupun sebulan sekali, masih Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita mampu menghidupkan Nabi SAW di dalam kehidupan kita setiap hari? Jawabannya tidak akan bisa kecuali ketemu dengan Syekh Mursyid yang hidup. Karena Syekh Mursyid yang hidup adalah wujud nur Nabi SAW yang didohirkan Allah yang hidup di zaman ini. Maka ketika ikut kepada guru mursyid, kita mampu merayakan maulid Nabi SAW bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, tapi mampu merayakannya setiap hari. Nah, dengan cara melaksanakan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan zikir yang 12 huruf ini, la ilaha illallah. Kata Bang Sahabat, kita mengamalkan zikir yang 12 huruf ini, itu artinya kita selalu mengamalkan apa? Menghidupkan Nabi SAW di dalam setiap keadaan kita. Kita selalu maulid dan maulud Nabi Muhammad SAW. Maka dalam manakib, kita selalu merayakan maulid dan maulud Nabi Muhammad SAW. Sebab amalia inilah yang dibawa, sudah diringkas oleh Pangar Sahabat dan seluruh silsilah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah amalia ini. Semuanya sudah komplit dalam manakiban. Semuanya sudah komplit dalam amalia mursyid. Mulai kita mau tidur katakanlah, sampai kita tidur kembali. Mulai melek mata bahasanya, sampai kita memejamkan mata. Semuanya itu terkumpul di dalam amalia mursyid. Dan itu semua ibu rahmati Allah, kita tidak bisa mendapatkan begitu saja, terkecuali telah Allah izinkan bertemu dengan pewaris Nabi SAW yang sempurna. Dan di zaman ini adalah Hadratul Syekh Pangar Sahabat Awas. Maka kita bersyukur sebab kita telah dibisahkan oleh Allah mengikuti mentaati Allah melalui kekasihnya itu Pangar Sahabat. Sehingga di dalam kitab Fadlul Syuhur juga Pangar Sahabat mengutip hadis Nabi SAW, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innaka fa innahu yusiluka ilallah. Kata Nabi SAW, kita mesti hendaklah bersama Allah.
Kalau kita sadar belum bisa, belum mampu bersama Allah, maka kita mesti mau bergabung bersama orang yang telah sampai kepada Allah, karena itu akan menyampaikan kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita selalu dibisahkan, dimampukan ikut kepada pangarsa Abah, diikut dalam segala hal kepada Hadratus Syekh Pangarsa Abaos, dan semoga kita selalu dibimbing oleh Hadratus Syekh Pangarsa Abah kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi, kepada jalan-jalan orang-orang kekasih Allah yang selalu memberikan hidupnya manfaat untuk orang banyak, yang hidupnya membawa kebahagiaan bagi siapapun, yang hidupnya mampu memberikan kehadirannya, mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, keindahan bagi siapapun yang ditemuinya. Disitulah kita, ketika orang sudah hatinya terkoneksi dengan seorang guru kekasih Allah, maka hidupnya pun selalu mendapat keajaiban-keajaiban yang tidak bisa diceritakan, yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang hidup di zaman ini dan belum ketemu dengan seorang wali mursyid. Nah, kita sudah, maka kita tinggal mengamalkan, mengamankan, melestarikan, dan paling penting adalah terus mengoneksikan kolbu ruhania kita dengan pangersabah, dengan cara istiqomah belajar di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini. Semoga dibisahkan dengan karomah Abah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.